polimer dan jaringan yang terkena kanker. Sedangkan radioterapi itu dia digunakan untuk terapi utama atau kombinasi dengan operasi atau kemoterapi. Sedangkan kemoterapi tersebut dia itu menggunakan obat sitotoksik untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, kita bisa lihat pada sel tersebut dia itu menampilkan obat untuk terapi kanker, yaitu ada kristalain, ada magnesterol aseta, dan ada mitosin. Nah, pemilihan obat tersebut itu dia itu disesuaikan dengan jenis kankernya, sama stadium kankernya dan kondisi pasiennya. Selanjutnya kita bisa lihat ada di atas itu ada mekanisme kerja magnesterol asetat pada kanker payudara. Jadi magnesterol asetat pada kanker payudara ini dia dipengaruhi oleh hormon. Jadi obat ini yaitu bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor progesteron yang berikatan dengan menekan produksi dan efek estrogen, karena efek estrogen dia itu dapat merangsang pertumbuhan sel kanker. Jadi dengan berkurangnya efek estrogen tersebut, pertumbuhan dan proliferasi sel kanker payudara itu yaitu dapat terhambat dan ukuran kankernya itu dapat menurun. Selanjutnya ada mekanisme kerja kristalain pada kanker paru. Nah, kristalain pada kanker paru itu yaitu terutama pada sel kecil. Jadi mekanismenya itu kristalain itu dia masuk ke dalam sel kanker paru. Selanjutnya aktivasinya itu yaitu ion klorida dilepas dengan digantikan oleh air menjadi kristalain aktif. Nah, kristalain aktif inilah yang berikatan dengan DNA. Kristalain aktif ini dia terutama pada cisplatin ini yang terutama pada posisi guanin. Nah, berikatannya itu dia membentuk namanya cross-link. Nah, cross-link ini dia itu ada ikatan silang DNA sehingga struktur DNA-nya itu dia dapat rusak. Akibatnya karena replikasi DNA dan transkripsi RNA-nya itu terhambat karena sel kanker tersebut itu tidak dapat memperbaiki kerusakan tersebut. Jadi siklus selnya itu dia berhenti dan sel kankernya itu mengalami apoptosis atau kerusakan sel atau kematian sel. Selanjutnya di sini ada mekanisme kerja mitosin pada kanker lambung. Jadi obat ini yaitu masuk ke dalam sel kanker dengan diaktifkan. Jadi obat tersebut dia itu membantu. Jadi mitosin ini dia itu membentuk ikatan silang pada DNA atau cross-linking. Ikatan tersebutlah yang dapat menghambat sintesis DNA serta transkripsi RNA. Selanjutnya karena sel tersebut itu dia tidak dapat membelah, jadi akhirnya dia itu mengalami kematian sel. Dengan demikian, karena pertumbuhan tumor pada kanker lambung dia itu bisa terhambat. Jadi cukup sekian, itulah presentasi dari materi kanker tersebut. Teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nisa Fitri dan sekitar Istanbul 040. Jadi saya ingin bertanya, kenapa kemoterapi tidak dapat membedakan secara sempurna antara sel kanker sama sel normal sehingga ada efek samping itu terlalu banyak. Asik. Ya. Selanjutnya yang ingin bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Sidin Haq. Pertanyaan saya dengan aturan Istanbul 045. Pertanyaan saya, jika obat kemoterapi bekerja dengan merusak DNA sel kanker, mengapa sel kanker tertentu tetap dapat bertahan hidup dan berkembang? Jadi itulah pertanyaan
pertanyaan dari teman-teman tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, apakah ada yang ingin menjawab? Perkenalkan, nama saya Aulia Alfida dengan akhiran stambul 041. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Anissa Amalia Putri yang bertanya tentang mengapa kemoterapi itu tidak dapat membedakan secara sempurna antara sel kanker dan juga sel normal sehingga menimbulkan banyak efek samping. Kemoterapi itu tidak dapat membedakan secara sempurna sel kanker dan juga sel normal karena obat kemoterapi itu bekerja dengan cara menyerang sel-sel yang membelah dengan sangat cepat. Contohnya itu sel rambut, namun di dalam tubuh kita itu juga sel normal itu juga membelah dengan sangat cepat. Meskipun sel kanker umumnya itu dia membelah dengan sangat cepat dibandingkan sel normal, akan tetapi obat kemoterapi ini juga menimbulkan beberapa efek samping, kayak dia juga akan membuat sel-sel normal yang aktif ini juga ikut terjadi ada efeknya. Apakah jawabannya bisa diterima atau ada sanggahan? Bisa. Kasih. Baik, perkenalkan saya Mulia Lestari, aliran Stambuk 032. Saya akan menjawab pertanyaan dari Al-Zubin Haq, Stambuk 44. Jadi, tadi pertanyaannya, jika obat kemoterapi dia bekerja Stambuk 45. Jadi, obat kemoterapi tadi dia bekerja merusak DNA. Tapi ada beberapa sel kanker yang tidak rusak akibat dari kemoterapi tersebut. Nah, ada alasannya. Yang pertama, terjadinya resistensi obat. Jadi sel kanker itu dia mengalami perubahan atau mutasi akibat dari efek kemoterapi tersebut. Jadi meskipun obatnya dia diberikan kepada sel kanker, tetapi ada beberapa sel kanker yang kebal akan obat tersebut sehingga dia tidak mempan obatnya menembus sel kanker tersebut. Kemudian ada juga perbaikan DNA yang baik. Nah, perbaikan DNA yang baik ini ada beberapa sel kanker yang memperbaiki kembali DNA-nya ketika DNA-nya rusak. Semisal telah dilakukan kemoterapi, akan tetapi DNA-nya rusak. Nah, setelah rusak, ada beberapa sel kanker yang mau memperbaiki DNA-nya kembali. Kemudian ada juga sel kanker yang tidak mengalami pembelahan. Nah, di sini jadikan kemoterapi itu dia efektif kalau sel kankernya dia melakukan pembelahan sel. Nah, kalau semisal sel kankernya tidak melakukan pembelahan sel atau sedang istirahat, maka kemoterapinya itu dia tidak bisa masuk ke sel kanker tersebut. Kemudian yang terakhir ada yang namanya sel punca. Sel punca itu bisa diibaratkan seperti pohon dan akar. Sel puncanya itu akarnya, pohonnya itu sel kankernya. Setelah dilakukan kemoterapi, kemoterapi itu dia bisa menembus, bisa merusak pohonnya, bisa menebang pohonnya, tetapi tidak sampai ke akarnya. Jadi meskipun telah dilakukan kemoterapi, dia memang mengangkat sel kankernya, tetapi tidak dengan akarnya. Jadi bisa akarnya tumbuh kembali dan berkembang kembali. Jadi bagaimana caranya supaya efektif kemoterapinya bisa dikombinasikan dengan radioaktif atau operasi. Terima kasih. Cukup sekian, itulah hasil tanya jawab dan presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih.